Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Omar Nurafi, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarak titik ke bidang pada dimensi 3. Jadi jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari sesuatu atau satu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Di sini saya akan menyajikan contoh soal. Yang pertama, jarak dari titik P ke bidang KLMN, dari titik P ke bidang KLMN. Kemudian yang B, jarak titik M ke bidang LNR, jarak titik M ke bidang LNR. Dan contoh soal yang C, yaitu titik M ke bidang LNA, jarak titik M ke bidang L, N, dan A. Untuk soal yang pertama, soal A, jarak titik P ke bidang KLMN. Di sini kita tahu dari titik P akan tegak lurus ke bidang KLMN, dan karena ini kubus jadi jaraknya juga 4 cm. Jadi untuk soal yang A, jarak titik P ke bidang KLMN adalah 4 cm, karena titik P dan titik K itu sudah tegak lurus. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu jarak titik M ke bidang LNR. Nah, pertama-tama kita di sini harus membuat proyeksi untuk mengerjakannya. Di sini saya akan membuat diagonal garis N dan L. Di sini adalah titik O. Kemudian dari titik O ditarik ke titik M dan titik A. Titik R maksud saya. Sehingga akan kita dapati gambarnya seperti ini. Tegak lurus di titik M. Kemudian ini adalah titik O dan titik R di sini. Jarak M ke O adalah setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Jadi setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Kemudian jarak dari M ke R adalah jarak panjang sisinya, yaitu 4 cm. Dan jarak R ke O adalah, kita hitung dulu, RO sama dengan RM kuadrat ditambah MO kuadrat. RM kuadratnya yaitu 4 kuadrat ditambah MO kuadratnya 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat sama dengan 16 ditambah 8 sama dengan 24. Kemudian akar dari 24 adalah, jika disederhanakan, 2 akar 6. Jadi jarak R ke O adalah 22 akar 6. Nah, kemudian jarak titik M ke bidang LNR. M ke bidang LNR sudah kita dapati untuk ini, maaf ya.
Nah, seperti ini. Jadi untuk menghitung jarak titik M ke bidang LMR, kita hitung dari jarak titik M ke tegak lurusnya bidang tersebut, yaitu ke titik M aksen. Mana penggaris dari bis? Ini dia, M aksen. Oh, di sini. M aksen. Kalau di proyeksi yang kita buat akan seperti ini. Di sini adalah titik M aksen. Jadi kita bisa menghitung ini dengan rumus persamaan luas segitiga. Rumusnya setengah RO dikali MM aksen sama dengan setengah MO dikali RM. Nah, karena setengahnya sama, jadi kita coret saja. RO itu 2/6. MM aksennya yaitu yang ditanyakan, jadi kita tulis kembali. Kemudian MO nya 2/2. RM nya adalah 4 cm. Jadi MM aksen sama dengan 2 kali akar 2 kali 4 per 2/6. Seperti ini. Kita coret duanya. Coret. Jadi hasilnya adalah 4/2 per 6 per akar 6. Seperti ini. Namun ini belumlah menjadi hasil yang baik. Jadi masih kita perlu rasionalkan, dikali akar 6 per akar 6. Jadinya 4 dikali akar 12 per 6. Jika kita sederhanakan lagi, 4 dikali 12 bisa kita sederhanakan lagi menjadi, kita faktorkan menjadi 2/3, kemudian per 6, dan didapatkan hasil akhirnya menjadi 4/3/3. Jadi jarak titik M ke bidang LMR adalah 4/3/3 cm. Kemudian kita lanjut ke soal yang C. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu jarak titik M ke bidang LMA. Di sini sudah ada garisnya, ya, untuk menggambarkan bagaimana bidang LMA. Jadi bidang LMA seperti ini, dan yang ditanyakan adalah jarak dari titik M ke bidang ini. Titik M akan tegak lurus dengan garis AO. Karena dari itu pertama-tama kita harus menghitung garis AO dulu. Untuk memudahkan penghitungan, saya akan membuat proyeksi. Jadi di sini adalah titik M, di sini titik O, dan di sini adalah titik A. Jarak M ke O adalah setengah dari jarak panjang di diagonal sisi, yaitu 2/2 cm. Kemudian jarak M ke A adalah setengah dari panjang sisinya, yaitu 2 cm. Kemudian di sini kita perlu menghitung jarak AO dengan Pitagoras, ya. Ini tegak lurusnya di titik M. Jadi jarak AO sama dengan akar dari AM ditambah MO. AM kuadrat ditambah MO kuadrat.
bilangan. AM-nya yaitu 2 cm dan MO-nya adalah ditambah 2 cm. Jadi akar 4 ditambah 8 atau akar 12. Kalau kita sederhanakan lagi, kita dapatkan 2 akar 3. Jadi jarak AO-nya adalah 2 akar 3. Jarak AO sudah kita temukan. Jadi langkah terakhir yang perlu kita hitung adalah jarak dari M ke titik di mana dia akan tegak lurus di bidang LNA. Kita misalkan di sini adalah titik M aksen. Jadi titik M aksen itu tepat berada di sini, di tengah-tengah antara A dan O. Seperti ini. Ya. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan segitiga. Setengah dikali AO dikali MM aksen sama dengan setengah dikali MO dikali AM sama seperti nomor 2, hanya setengahnya kita coret. AO nya 2 akar 3 MM aksen sama dengan MO nya 2 akar 2 AM nya 2 cm. Kita lanjutkan dulu hitungan. M aksen sama dengan 2 akar 2 dikali 2 per 2 akar 3. Kita coret sini, tembak menjadi 2 akar 2 per 3 akar 3. Kita sederhanakan lagi, kita faktorkan, jadi kita kali 3 akar 3 per akar 3 akan didapatkan hasil 2 akar 6 per 3. Jadi jarak dari titik M ke bidang LNA adalah 2 per 3 akar 6 cm. Jadi itulah 3 contoh soal tadi. Mari kita evaluasi lagi. Jarak titik P ke KLMN adalah 4 cm. Kenapa? Karena titik P sudah tegak lurus dengan bidang tersebut. Jadi kita hanya perlu mengetahui panjang dari P ke K. Kemudian yang B, jarak titik M ke bidang LNR. Kita dapat tadi hasilnya 4 per 3 akar 3. Dan yang C, jarak titik M ke bidang LNA, sudah kita hitung tadi, jaraknya adalah 2 per 3 akar 6 cm. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari subbab jarak titik ke bidang ini di bab dimensi 3. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.